Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan refleksi program Semangat Guru 2, Motivasi dan Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Roihanatuz Zahirah dari SDIT Al-Madinah, Kabupaten Kebumen. Tujuan dari video ini yaitu pertama, mengerjakan latihan mandiri dalam program Semangat Guru 2. Yang kedua, merefleksi pemahaman diri tentang motivasi dan merdeka belajar. Ada 3 pertanyaan dalam refleksi motivasi dan merdeka belajar. Yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam psikologi, pengertian motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan suatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi bisa datang dari dalam diri sendiri atau dari orang lain. Dengan adanya motivasi, maka seseorang dapat mengerjakan sesuatu dengan antusias. Ada 2 kategori teori motivasi. Yang pertama, teori konten. Mengidentifikasi faktor-faktor internal seperti kebutuhan dan kepuasan yang memberi energi motivasi pada orang. Yang kedua, teori proses. Menjelaskan proses di mana faktor internal dan faktor situasional mempengaruhi motivasi tidak hanya dari internal. Merdeka belajar fokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Ki Hajar Dewantoro melarang adanya paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta kreativitasnya. Merdeka belajar memiliki tujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Sama dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pengembangan budi pekerti, olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Hasil positif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu 1. Prinsip kepemimpinan sebagai guru yaitu Ingarso sung tulodo, maka orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Ing madya mangun karso, yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Tutwuri handanyani, yang di belakang memberikan motivasi. Yang kedua, sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among atau Among Method. Artinya, guru itu menjaga, membina, mendidik anak kasih sayang. Yang ketiga, tripusat pendidikan yaitu yang mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. 4. Asas-asas dalam pendidikan ada 5 yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, serta asas kemanusiaan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi? Pada lembar kerja aksi 1, membantu melatih motivasi dalam mengajar. Dan tidak hanya mengajar saja, tetapi kepribadian dalam sehari-hari. Menerapkan teori konten dan proses dalam menumbuhkan minat akan berpotensi meningkatkan kinerja pendidik dan meningkatkan hasil belajar serta kreativitas siswa. Pertanyaan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Yang pertama, kuasai mata pelajaran. Yang kedua, selalu berpikir positif. Yang ketiga, memahami karakteristik peserta didik. Yang keempat, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kelima, disiplin dan bertanggung jawab. Yang keenam, mendidik dengan hati. Yang ketujuh,
ramah dan selalu tersenyum, dan yang terakhir, responsif. Demikian pemaparan refleksi dan motivasi. Semoga bermanfaat. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.